Inilah bahaya yang akan mengincar negeri Wano, meskipun nantinya Kaido kalah. Wano Kuni merupakan negeri yang dikatakan sebagai negeri yang sangat makmur ketika dipimpin oleh Oden Kozuki. Namun sayangnya ketika negara api menyerang, lebih tepatnya 20 tahun yang lalu, sungguh ironis. Setelah berganti kekuasaan, negeri ini menjadi negeri yang sangat kacau ketika dipimpin oleh Shogun Orochi. Kemakmuran yang sebelumnya merata di negeri ini kini menjadi sebuah kesenjangan sosial. Pembangunan pabrik senjata milik Kaido yang terdapat di negeri Wano pun berdampak pada sebuah pencemaran lingkungan. Bahkan air dan ikan di sana pun beracun akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik senjata. Oleh sebab itu, Momonosuke yang merupakan anak dari Oden Kozuki dikirim ke masa depan untuk merebut kembali negerinya. Dan lebih tepatnya, kini perang Wano pun akan segera dimulai. Tapi apakah negeri Wano akan seperti sedia kala ketika Kaido berhasil dikalahkan oleh kelompok topi jerami dan aliansinya? Apakah negeri Wano akan makmur dan aman kembali? Dan berikut ini merupakan pembahasan tentang bahaya yang akan mengincar negeri Wano setelah Kaido dikalahkan. Nah, tetapi sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece. Meskipun jika nantinya Kaido berhasil dikalahkan oleh kelompok topi jerami dan aliansinya, perjuangan Momonosuke untuk memulihkan negeri Wano tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, sebelum memasuki lebih dalam ke pembahasannya, Mimin akan sedikit menjelaskan tentang sebuah istilah di dunia nyata. Di dunia nyata ada yang disebut sebagai deterrence theory. Contohnya seperti ini. Jika suatu negara mempunyai nuklir, maka akan membuat negara lain tidak akan sembarangan menyerang negara tersebut. Jika negara lain tetap nekat menyerang dan memulai peperangan, otomatis negara yang mempunyai nuklir tersebut akan menjatuhkan nuklirnya kepada negara yang menyerangnya. Nah, di One Piece sendiri, Kaido adalah deterrence milik negeri Wano. Hal itu pun bisa kita buktikan pada One Piece chapter 929. Lebih tepatnya saat CPO menemui Shogun Orochi. Kaido mungkin bisa dikalahkan oleh pasukan penuh angkatan laut, seperti halnya Shirohige dulu. Dan itu pun yang akan dicoba oleh Luffy dan para aliansinya saat ini. Status Kaido sebagai deterrence inilah yang bisa jadi bahaya jika dikalahkan oleh Luffy nantinya. Seperti yang kita tahu bahwa CPO sempat menemui Shogun Orochi untuk berdiskusi tentang pembelian senjata yang akan dilakukan oleh pemerintahan dunia. Namun sang Shogun pun meminta Dr. Vegapunk agar ditukar dengan senjata. Jelas ini pun sepertinya sangat memberatkan bagi pemerintahan dunia. Jika saja negeri Wano tidak dilindungi oleh Kaido, mungkin pemerintahan dunia sudah menyerbu sejak dulu. Itulah sebabnya pemerintahan dunia tidak bisa sembarangan menyerang karena ada Kaido. Itu pun yang dijadikan alasan Sakazuki Akainu untuk menghalangi Kizaru datang ke negeri Wano. Bila Kaido tumbang, maka pemerintahan dunia sudah tidak memiliki penghalang lagi. Maka otomatis ini akan menjadi kesempatan emas bagi pemerintahan dunia atau mungkin pihak lain seperti bajak laut yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan mereka. Mengingat karena perang antara aliansi ninja, bajak laut, samurai, Ming melawan pasukan Kaido akan berujung dengan kedua pihak luka-luka. Walaupun jika nantinya Luffy menang, dia akan kesulitan untuk menghadapi serbuan dari pemerintahan dunia atau bajak laut seperti Kurohige yang kemungkinan akan datang memanfaatkan momen ini. Jika nantinya perang Wano selesai, otomatis Luffy dan para aliansinya akan meninggalkan negeri Wano. Yang tersisa mungkin Kinemon, Kanjuro, Okiku, Sutenmaru, dan suku Ming. Kekuatan mereka bisa dibilang cukup kuat, namun level mereka masih jauh dari 3 bencana Kaido maupun para headliner utama. Nah, jika mereka tidak bisa menjaga negerinya, maka Wano akan diduduki kembali oleh tiran yang berbeda. Ya, ini akan menjadi PR besar bagi Luffy dan kawan-kawan, bukan hanya mengalahkan Kaido saja, namun juga memastikan negeri Wano siap jika pemerintahan dunia memutuskan untuk memulai peperangan. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan itu? Menurut Mimin, caranya adalah membuat kelompok bajak laut topi jerami begitu ditakuti. Sehingga jika negeri Wano mengibarkan bendera bajak laut topi jerami, akan membuat pemerintahan dunia takut untuk menyerang. Ya, jika nanti Luffy berhasil mengalahkan Kaido, sudah pasti ia akan dianggap sebagai Yonko dan disegani oleh angkatan laut maupun para bajak laut.
Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan Kaido nantinya dimanfaatkan pemerintahan dunia untuk menjajah negeri Wano? Lalu bagaimana cara terbaik untuk menghindari kemungkinan ini? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.